Kenapa rutin ini penting? Karena itu akan mengajari anak bahwa ada aturan dalam hidup ini. Dan subhanallah memang ada. Allah menghadirkan aturan syariat kepada kita sebagai seorang muslim. Ada aturan sunatullah bahwa kalau kita lempar bola ke atas itu jatuh ke bawah. Dan ada aturan dalam masyarakat ketika dealing dengan manusia yang lain. Kita ajarkan dari sejak kecil. Yang kedua, memudahkan anak untuk mengikuti aturan itu. Dan yang ketiga, membuat anak bertanggung jawab terhadap dirinya. Bagaimana sekarang caranya? Cara dan langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, lakukan untuk mereka. Contohin. Contohnya misalkan cuci piring. Sini kak, lihat mama cuci. Kayak gini caranya. Kasih sabunnya di spon, dikit aja, terus diremes-remes, terus dibalur-balurkan ke piringnya. Habis itu taruh nih sponnya, tangan kita dua, pegang piringnya, terus airnya dikucurin dikit aja airnya. Itu udah, taruh di rak. Kemudian lakukan bersama mereka. Kakak sini ayo bantuin mama cuci piring. Mama cuci piringnya, kakak cuci mangkoknya. Gantian. Nah, itu berarti melakukan bersama. Yang berikutnya, pantau cara mereka mengerjakan. Ayo coba kakak sekarang cuci piring, mama pengen lihat. Nah, ketika ada ketidaktepatan dalam hal teknis, kita bisa menyampaikan, oh kurang ditekan itu kak, biar kotorannya keluar semua, itu termasuk yang nempel banget di piring. Yang terakhir, biarkan mereka melakukannya sendiri. It takes time. Lakukan bersama mereka another week. Kemudian pantau cara mereka selama seminggu. Dalam 1 bulan mereka bisa punya satu skill mencuci piring. Sudah lah, banyak banget berarti tugasnya kita sebagai bunda. Seperti yang sering saya bilang bahwa ini seperti nurture, merawat tanaman sehingga tidak ada kata ribet. Nanti kalau mereka sudah dewasa, kan membuat tugas bunda itu lebih gampang. Kenapa? Karena sudah ada yang nyuci piring, sudah ada yang bersihin meja, sudah ada yang bersihin kamar, sudah ada yang vacuum. Sudah waktunya kita istirahat. Boleh kita punya target seperti itu dan harus kalau menurut saya, karena ini bentuk cinta kita kepada mereka, justru membuat mereka nantinya bisa melanglang buana di belahan dunia manapun dengan penuh percaya diri dan bisa berdiri tegak menghadapi semua persoalan yang datang. Ini tipsnya. Tipsnya untuk bisa melatih anak mandiri, yang pertama harus ada rutin. Rutinnya ini gampang aja bunda, 2, pagi hari dan malam hari. Kenapa rutin ini penting? Karena itu akan mengajari anak bahwa ada aturan dalam hidup ini. Dan subhanallah memang ada. Allah menghadirkan aturan syariat kepada kita sebagai seorang muslim. Ada aturan sunatullah bahwa kalau kita lempar bola ke atas itu jatuh ke bawah. Dan ada aturan dalam masyarakat ketika dealing dengan manusia yang lain. Kita ajarkan dari sejak kecil. Yang kedua, memudahkan anak untuk mengikuti aturan itu. Dan yang ketiga, membuat anak bertanggung jawab terhadap dirinya. Kok bisa mbak? Kalau pagi hari kita biasakan habis bangun tidur ke kamar mandi, buang air kecil, kemudian ganti pijamanya dengan baju. Kalau sekolah ya seragam, kalau nggak ada sekolah berarti ganti dengan baju rumah, bukan pijama. Kalau pijama kan cuma buat tidur gitu kan. Kemudian baru sarapan. Kalau dia belum ganti baju, mereka akan, wah, nggak enak ini, aku belum ganti baju kok sudah mau makan gitu. Biasanya mereka akan berkata seperti itu, bertanggung jawab terhadap dirinya. I shouldn't do this. I have to change my clothes first. Malam hari mandi, ini kebiasaan di negeri barat yang ada winter gitu. Kalau di Indonesia mah mandi kok malam hari malah masuk angin, Mbak. Diatur aja lah, berarti mandinya pagi hari. Jadi mandi itu bukan pagi hari bunda, karena kalau mau keluar dan kita mandi sebelum itu, waduh, rusak nanti badannya. Karena dingin banget di Kanada itu cuma 2 bulan nggak dingin, sisanya 10 bulan itu dingin terus, malah tambah sakit kita nanti. Makanya malam hari itu mandi, kemudian sikat gigi, baca buku, baru mereka tidur. Dan besok saat mau sekolah itu udah nggak mandi lagi, karena mereka sudah bersih, cuma tidur, ganti baju. Terserah bunda mau bikin pagi hari rutinnya apa, malam hari rutinnya apa, tergantung umurnya juga. Yang kedua, tentukan batasan. Beri kebebasan kepada anak dengan batasan. Kebebasan dalam hal yang halal itu tadi ya. Contohnya saat anak boleh nonton, pastikan total dalam sehari itu 2 jam. Ini secara riset ternyata boleh sehari maksimal 2 jam, tapi tiap 20 menit dia berhenti. Nggak terus 2 jam itu on gitu. Dan anak kita jika melanggar, maka konsekuensinya, maka TV-nya off untuk sehari. Atau dia lebih dari 20 menit masih tetap on TV-nya, maka konsekuensinya TV-nya off besoknya.
Nah, itu harus ada bentuk persetujuan seperti itu. Mama kasih kamu kebebasan untuk nonton, termasuk perlu dikontrol juga apa yang ditonton ya. Mungkin cerita anak Nabi gitu di YouTube kan ada. Boleh setiap 20 menit kamu harus istirahat selama misalkan 15 menit. Tapi kalau kamu sampai melanggar apa yang sudah kita sepakati, wahai anakku, maka konsekuensinya besok TV-nya akan diambil kabelnya dan nggak akan bisa nyala. Yang kedua, misalkan saat anak ingin naik sepeda, dia harus pakai helm untuk safety. Jadi kalau jatuh dia nggak terlalu berbahaya. Jika dia melanggar, ya tiba-tiba sepedaan tanpa pakai helm, maka sepedanya ditaruh garasi selama 2 hari nggak boleh dipakai. Harus ada persetujuan dengan anak, kebebasan yang akan kita berikan dengan konsekuensi yang kita dan anak setujui. Dan insya Allah dengan seperti ini anak akan terbiasa. Ada action dan ada konsekuensi kalau itu tidak sesuai. Tips yang ketiga, ini untuk anak yang lebih gede ya, bisa dilakukan. Duduk bersama gitu ya, diskusi. Kebebasan apa saja yang anak inginkan dan orang tua ingin berikan untuk 1 bulan ke depan. Bisa 1 macam, bisa sampai 5 macam. Kemudian jelaskan juga kenapa kebebasan itu diberikan kepada anak kita. Misalkan adik boleh main sendiri di kamar atau dengan teman. Seminggu sekali selama sejam. Kenapa? Karena ini akan membuat adik merasa punya waktu sendiri. Dijelaskan kepada mereka. Oh gitu ya mama. Kapan harinya adik mintanya? Senin mama. Kenapa kok Senin? Karena besoknya pelajarannya ringan-ringan di sekolah. Sip, tulis 1. Bermain sendiri, main Lego atau bikin apa, atau dengan teman hari Senin. Yang kedua, bikin sarapan sendiri. Setiap weekend anak diperbolehkan bikin sarapan sendiri di dapur, terserah apa maumu. Nah dapurnya berantakan mbak, nggak masalah, nanti bisa dibersihkan. Dan itu akan membuat anak merasa bisa ngurus diri sendiri. Harus dibiasakan. Contoh berikutnya, orang tua memberikan kebebasan anak untuk memilih baju sendiri saat mau keluar rumah hari Sabtu Minggu. Mau nabrak warnanya atau mau yang kalau perempuan mungkin dia pakai abaya yang kedodoran, terserah mereka mau milih. Tapi within range halal yang seperti saya bilang tadi ya. Menjawab telepon, membuat anak merasa percaya diri, membuat anak merasa memiliki power, memiliki control atas dirinya. Tips yang keempat, pastikan kebebasan atau keluasan yang kita berikan kepada anak itu berproses dengan pelan-pelan. Dalam 1 bulan untuk membiasakan anak cuci piring itu bisa teraih prosesnya. Ya mbak kelamaan, itu nanti terserah bunda dan terserah anak-anak ya. Terserah kemampuan anaknya. Ada anak yang memang slow but steady cara belajarnya, ada yang cepat untuk skillnya itu ya dalam waktu 2 hari paham. Monggo silahkan, bisa 2 hari, bisa 1 bulan. Kembali kepada anak dan kesepakatan dengan bundanya. Contoh misalkan ketika kita ingin anak kita ke sekolah berangkat sendiri. Yang saya contohkan ketika sekolahnya ini jalan kaki sekitar mungkin 10 menit dari rumah. Pertama dia jalan ke warung sama kakaknya, ke warung yang depan rumah. Misalkan dia umur 10 tahun. Ya mbak, kalau di Indonesia 10 tahun ya wis geladrah kemana-mana. Makanya beda tempat, beda culture, beda bundanya, beda anaknya. Kemandirian ini bisa di personalize berdasarkan kemampuan anak, culture, bundanya sendiri kemauannya seperti apa. Intinya harus ditanamkan. Jalannya ke warung di seberang bersama kakak. Habis itu dia jalan sendiri tapi ibunya ngintip. Aku intip deh, mama awasin dari balik pintu. Berikutnya dia jalan ke sekolah tapi bundanya 10 langkah di belakang. Berikutnya prosesnya jalan sendiri selama 5 menit menuju sekolah. 5 menit pertama itu kita membersamai dia 10 langkah di belakang dia. 5 menit berikutnya kita balik ke rumah, dia sendirian menuju ke sekolah. Saat nyampe sekolah dia harus telepon ke bundanya. Terakhir dan ini yang kita inginkan, dia berangkat sekolah sendiri atau bersama temennya, telepon saat dia sudah sampai sekolah. Berproses dan pelan-pelan. Kalau anaknya memang anak yang berani, aduh nggak usah pakai proses itu, dia udah berani mbak, langsung aja. Saya yang nggak tega mbak. Berarti ibunya yang harus melalui proses ini, mengintip dari belakang 10 langkah tanpa dia tahu ini untuk kita sendiri bisa melepaskan anak. Nah, ini catatan apa biasanya yang menghentikan kita untuk melatih anak menjadi mandiri? Yang pertama, kita ingin sebagai orang tua itu tetap punya kontrol kepada anak. Wah, nggak bisa, nggak enak mbak kalau semuanya disuruh mereka milih atau mereka makan, kita harus makan masakan mereka atau sarapan harus sarapan ala mereka. Biasanya kita belum siap untuk melepas kontrol itu. Yang kedua,
khawatir nyinyirannya orang. Kok tega banget sih sama anak suruh jalan sendiri? Khawatir anak akan membuat pilihan yang salah. Misalkan ke taman kok pakainya pantofel, sakit semua nanti itu jempol kakinya. Harusnya pakai sepatu cat atau sneaker dong, Dek. Biarkan ketika mereka salah, mereka akan bisa lebih mengakui kesalahan itu dan akhirnya menjadi anak yang menerima perbaikan lebih gampang. Kurang sabar menunggu keputusan anak karena anak terlalu lama untuk memutuskan. Mau dibantuin bunda Pak, pakai baju sendiri? 5 menit nyari jawaban dari pilihan itu. Padahal pilihannya sudah sangat mudah A atau B. Alah sudah sini, tak pakaiin gitu, gak sabar nunggu. Yang parah lagi nggak dikasih pilihan, terus dia nggak sabar nunggu. Adik, ayo pakai baju. Bajunya di mana? Yang mana? Padahal umurnya dia masih 6 tahun. Akhirnya terus bundanya, yaudah sini kamu tuh dari tadi tungguin. Kurang sabar menunggu keputusan anak. Jangan keburu-buru. Ambil waktu untuk mendengar apa yang menjadi keputusan anak, sehingga mereka merasa didengar.